Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Kita jumpa kembali lagi. Baik, di video kali ini kita akan membuat monitoring pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan oleh dokter. Dan sekarang kita sudah ada di dokter sini. Oke. Di sini ya kita perhatikan di bagian navigasi. Untuk pemeriksaan lanjutan diagnosa dan resep ini kita hapus dari bagian nav karena nanti kita akan membuat di monitoring sini kita akan mendisplay rekam medis ya, mendisplay rekam medis tidak semua, hanya beberapa saja. Lalu kita akan buat sebuah link yang dimana kalau kita klik itu akan masuk atau langsung dialihkan ke pemeriksaan lanjutan. Nah, lalu di pemeriksaan lanjutan sini kita akan membuat ada informasi seputar si pasien tersebut yang dilayani oleh dokter yang terkait. Lalu kita akan buatkan tombol diagnosa dan resep. Lalu nanti di kolom bagian sini kita akan buat form yang dimana merupakan form untuk menginput pemeriksaan lanjutannya. Oke, jadi kita akan langsung ke bagian sini. Di dokter, di aset, di nav kita hapus resep, diagnosa, dan pemeriksaan lanjutan. Jadi seperti ini. Lalu di user interface di monitoring lanjutan kita akan buat ini. Kita akan panggil nanti di sini include. Nah, kita masuk ke view dulu di monitoring pemeriksaan di sini. Oke, sebelum itu kita ke database dulu. Nah, kita buat query untuk kita mau mendisplay. Jadi kita ke query sini, di SQL kita buat query karena kita menampilkan select. Kita buat dulu select, kita memunculkan ID rekam medis, jadi select titik ID rekam medis titik ID rekam medis. Rekam medis kita memunculkan tanggal pelayanan juga. Lalu rekam medis titik rekam medis titik ID pasien. Lalu rekam medis rekam medis ID pasien, kita menampilkan nama, jadi pasien titik nama. Lalu pasien titik ini pasien nama, pasien tempat lahir, pasien tanggal lahir, lalu pasien jenis kelamin. Form rekam medis di sini ada apa saja tabelnya, tabel rekam medis dan tabel pasien saja ya. Lalu where kita hubungkan where rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien, and rekam medis titik ID karyawan dokter ya, ID karyawan dokter sama dengan kita contoh sini pakai 5 ya, karena dokter kita, coba saya cek dulu, saya pakai tadi mas pakai ini dokter ini, jadi dia kita contohnya 5. Nah, kita sini order ya, order by rekam medis titik tanggal pelayanan DSC. Coba kita go. Nah, seperti ini ya.
Jadi kita buka notepad dulu, kita simpan skripnya, takut sebentar tekan salah. Kita copy ini dan kita letakkan di sini. Oke, kita ke sini, kita mau mendisplay. Kita ambil script dari pemeriksa sini di view. Nah, ini kita ambil dari sini, kita buka di sini, di dokter punya, di dokter kan di sini. Oke. Nah, untuk kita hapus dulu ini, sini hapus. Lalu di kita isi di sini ya, sama seperti yang tadi. Tadi kan ada nomor, ada rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasien, nama pasien, foldernya tidak ada. Ini ganti dengan tempat lahir. Setelah tempat lahir, tanggal lahir, setelah tanggal lahir lalu berikutnya hapus. Lalu di bagian sini kita ganti ya, bagian belakang sini. Satu ini kan jadi ID. Oh ya, kita belum pastekan ya, sahabat. Kita ambil yang tadi query yang sudah kita buat, kita letakkan di sini. Ya, di sini. Lalu di bagian akhir sini yang 5 tadi ini kita ganti pakai ID karyawan, atau kita buat season sama seperti di perawat pemeriksa yang kita sudah buat. Kita buka dulu di sini. Di user interface, buat seperti di sini ya. Kita letakkan di atas ini. Nah, username-nya di sini kita pakai dari cek login sini. Dia username-nya dokter. Select bintang from karyawan, ID karyawan dokter. Kita save. Lalu di bagian belakang sini kita ganti dengan variabel e. Ya, maka jadi seperti ini. Ini sini ganti juga dari nama dokter ya.
kita salah, sorry, ini ID kalian dokter, saya salah kasih masuk lagi. Nah gini, ID karyawan dokter. Oke, sekarang kita display ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasien, nama pasien, sini tempat lahir, terus ini dokter hapus, saya lupa. Tempat lahir, tanggal lahir, status ini jenis kelamin. Oke, ini hapus ya. Untuk bagian aksinya kita isi ini periksa begini. Oke, kita save di sini, lalu kita panggil di monitoring pemeriksaan. Kita panggil tanda tanya PHP include 1 2, dia masuk di, udah keluar terus masuk di view, lalu monitoring pemeriksaan.php. seperti ini, include view monitoring pemeriksaan. Kita save, lalu kita coba menjalankan. Nah, jadi kan muncul datanya, ada ID pasien, nama pasien. Nah, seperti ini. Ini ganti jadi LDAT. Oke. Jadi kan. Oke, selanjutnya kita mau kasih tanda ya, atau kita mau kasih warna apabila jenis perawatannya itu masih 0, dia akan ada kayak garis warna di sini ya, supaya si dokter itu udah bingung mana sih yang sudah diperiksa dan mana yang belum diperiksa. Nanti kalau yang belum diperiksa akan diberi tanda atau dikasih warna kolomnya seperti itu. Jadi kita akan buat sendiri kondisi di TR sini, kita buat lebih kecil tentang PHP, kita bikin di sini if variable d, terus kita buka sini, kita isi dengan, kan kita mau berdasarkan jenis perawatan ya, jenis perawatan sama dengan 0, maka dia akan menampilkan
background atau menampilkan warna ya. Sini saya pakai warna yang saya sudah cari tadi. Background color. FBBC. Oke, lalu kita tutup PHP. Nah, seperti ini. Kita save. Kita jalankan. Sabarnya ada. Lupa tanda sama dengan. Coba kita jalankan. Sabar. Error nih. Tunggu. Oh iya, di bagian sini saya lupa tambah rekam medis. Ya, kemana sana jadi karena kita lupa panggil lupa tambahkan query di sini untuk jenis perawatan. Jadi rekam medis titik jenis perawatan. Seperti ini. Sabar, masih merah apa ini? Oke, kita coba tes jalankan. Nah, jadi kan di sini ada 2 yang belum melakukan pemeriksaan. Oke, jadi kan sekarang kita akan buat link di sini. Berarti sini kita buat ya tag A tag buku tutup A. Oke, kita isi di sini href sama dengan kita isi hrefnya di sini. Hrefnya itu titik-titik user interface garing pemeriksaan lanjutan .php. Lalu di sini kita pakai query-nya key sama dengan ID rekamnya di sini. Kita taruh di sini. Selesai seperti ini ya. Ini kita letakkan ini tag A-nya di sini. Dia seperti ini. Kita save, lalu coba kita jalankan. Nah, linknya sudah muncul di sini. Oke. Jadi pada saat kita klik periksa, dia langsung dialihkan ke pemeriksaan lanjutan. Oke, jadi untuk monitoring pemeriksaannya displaynya seperti ini. Ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut di pemeriksaan lanjutan. Kita ke sini, lalu di bagian user interface di pemeriksaan lanjutan. Nah, di sini kita buat kolom dulu di sini. Div class sama dengan raw div. Oke, lalu kita masuk ke sini div class sama dengan sm ini call sm 4.
Lalu di bawah juga div class, sama dengan call sm4. Oke, di sini kita akan isi dengan yang bagian atas sih, kita akan isi ini informasi dari pasien tersebut, dan juga ada kita tambahkan tombol untuk diagnosa dan resep. Jadi sih kita buat dulu tombolnya. Oke, di sini kita bikin href sama dengan kita mau bikin kolom diagnosa duluan ya, diagnosa.php. Lalu kelasnya di sini btn blok, kita bikin btn blok, lalu btn info. Lalu di sini kita isi diagnosa. Lalu di bagian bawah juga sama. Bedanya di bawah itu resep ya. Resep. Seperti ini. Nah, coba kita tes jalankan. Nah, dia seperti ini ya. Oke. Jadi kalau kita klik ini, kita belum jadi. bentar. Diagnosa. Dia akan dialihkan ke diagnosa, terus ini dia akan alihkan ke resep. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi, kita membuat post di sini ya, kita akan berisi informasi. Oke, kita tambahkan br sini. EHR ya, kita kasih garis. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan isi script di sini. Nah, kita buka di sini, saya sudah buka Bootstrap. Kita ambil dia punya script ini, kita letakkan di sini. Lalu script yang bagian bodinya ini kita ambil, kita letakkan di dalam sini. Oke. Seperti ini. Ini kita isi dengan data pasien. Lalu di bagian sini kita yang 5 menit ago ini kita isi dengan ini nomor rekam medisnya, nomor rekam medis. PHP ini pakai variabel get. Variabel get kita isi ini dengan key, dia nilainya key ya. Seperti ini.
kita save. Nah, kita jalankan. Nah, dia seperti ini. Masuk di jaringan dulu. Oke, lanjut. Oke, setelah itu kita mau bikin ini, apa tuh namanya, isinya di sini. Betul, karena ada Rekomendasi 22 sama. Sekarang kita bikin isinya di sini. Pertama-tama kita harus buat query-nya dulu. Kita ke ini. Oke, kita perhatikan di struktur yang di rekam medis. Nanti kita akan menambahkan informasi ya, supaya diketahui oleh dokter, yaitu dari ID pasien. Terus keluhan awalnya itu apa, terus tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, alergi obat, alergi makanan, jenis perawatan, lama sakit, seterusnya sampai di tanggal kontrol. Kita akan buat query-nya di sini. Kita buat query-nya di sini. Select. Pertama kita mau menampilkan ID rekam medisnya, lalu menampilkan ID pasien, lalu nama pasien, terus pasien jenis kelamin, pasien tempat lahir, pasien ini tanggal lahir, lalu kita isi ini tanggal pelayanannya, rekam medis titik tanggal pelayanan, lalu rekam medis keluhan awal ya, lalu rekam medis ini TB, tinggi badan, rekam medis titik BB, terus rekam medis titik titik suhu, terus rekam medis titik suhu, rekam medis tensi, terus rekam medis catatan hasil lab, rekam medis catatan alergi obat, terus rekam medis titik catatan alergi makanan. Rekam medis titik ini jenis perawatan, rekam medis titik jenis perawatan, ini rekam medis titik ID pasien, rekam medis titik ID pasien, terus rekam medis ID pasien, jenis perawatan, rekam medis ini rekam medis ini lama sakit, rekam medis ini status perawatan, rekam medis tanggal kontrol, rekam medis sudah sampai situ. Terus ini from, dia data bermana-mana aja ini, from rekam medis pasien, where kita hubungkan where rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien, and
rekam medis titik ID rekam medis sama dengan di sini tadi apa 22 ya, seperti ini. Coba kita jalankan. Oke, kita ambil script ini, kita tahan di sini. Oke, kita sekarang cari data di tabel lain. Kita letakkan script ini di sini. Kita hapus. Di sini kita isi ID rekam medis. ID rekam medis kita ambil bagian bawah sini. Letakkan di sini. Di sini kita tinggal panggil aja ini variabel rekam, variabel ID rekam medis. Di sini selectnya itu kita pakai dari sini. Kita letakkan di sini. Oke, ini ganti jadi copy, ini kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini pasti datanya ketemu ya, jadi ini hapus. Sekarang tinggal kita ini kita hapus, kita ambil isinya sama dengan saat lain. Nah, Oke teman-teman, di sini dia punya query masih tetap yang kayak awal. Oh, seperti ini. Kita lanjut. Di sini kita isiin jadi ID pasien. Lalu ini variabel ID pasien sama dengan seperti ini. Kita bikin ya seberapa banyak ini.
Nah, seperti ini ya, kita isi ID pasien, terus di sini nama, terus ini jenis kelamin, lalu di sini kita isi tempat lahir, lalu sini tanggal lahir, lalu di sini tanggal pelayanan, lalu di sini keluhan awal, lalu di sini isi dengan TB, BB, lalu di sini isi dengan suhu, tensi, terus ini catatan hasil lab, terus ini catatan alergi obat, catatan alergi makanan, terus ini jenis perawatan, terus jenis perawatan ada lama sakit, terus status perawatan, tanggal kontrol. Oke, ini hapus. Seperti ini. Oke, lanjut di bagian bawah kita akan mendisplay di sini. Kita hapus all, garing all, li, di sini kita isi bentar, xx, PHP tanda tanya eho, isi sini variabel apa, seperti ini. Oke, kita isi dari yang pertama di sini dari kampus Onde nih. Kita mulai dari ID pasien.
ID pasien, ini isi dengan ID pasien. Lalu di sini nama pasien, di sini nama, jenis kelamin, lalu di sini tempat lahir, tanggal lahir, terus tanggal pelayanan, di sini tanggal pelayanan, lalu keluhan awal, terus tinggi badan, berat badan, terus suhu, setelah suhu tensi, terus catatan hasil lab, sini catatan alergi obat, sini catatan alergi makanan, terus di sini catatan sudah alergi makanan. Oke, kita hapus ini sampai di sini, kita save. Nah, sekarang coba kita tes jalankan apa dia jadi. Oke, jadi ya. Baik, syukurlah jadi ini. Oke, sekarang kita lanjut. Sini kita akan membuat form untuk pemeriksaan lanjutan oleh si dokter. Kita akan buat di sini. Nanti di sini ada dokter akan menentukan si pasien ini jenis perawatannya itu tidak inap atau jalan. Terus nanti ada lama sakitnya itu berapa lama, terus nanti selesai perawatannya kapan, dan tanggal kontrol ya, seperti itu. Jadi kita buat kolom di sini, kita buat form dulu, form actionnya itu titik kontrol garing update pemeriksaan lanjutan .php, metodenya post, oke. Kita ambil script dari sini di edit form,
kita ambil dari sini. Ada 4 ya, 1 2 3 4. Oke. Di sini kita isi jenis perawatan, terus di sini lama sakit, status perawatan. Jangan status perawatan ya, selesai perawatan ya, tepatnya selesai perawatan. Lalu di sini tanggal kontrol. Nah, untuk ini kita tidak pakai require, jadi kan bisa kasih kosong ya, bisa dikosongkan itu. Tidak harus diisi juga. Di sini status name-nya status perawatan. Sini tanggal kontrol. Lalu di sini lama sakit. Nah, untuk bagian sini ya, kita buat pakai select ya, karena kan ada 2 ya kan. Jadi oke, untuk ini kita hapus lama sakitnya, kita pakai select class sama dengan form control. Name-nya di sini jenis perawatan, required. Oke. Lalu di sini kita pilih option. Kita pertama bikin option kosong dulu. Lalu di bagian bawah ini kita isi dengan rawat jalan, rawat inap, rawat jalan. Oke. Terus kita ambil script dan dari sini, dari ini sampai di sini. Oke, dari sini kita tempel di sini. Oke. Oke, di sini kita taruh value-nya sama dengan, kan kalau route jalan tuh kan route nginapnya tuh 1 kan. Route nginapnya 1. Maka di sini jenis kita pakai variabel jenis perawatan ya. Ambil jenis perawatan, ini variabel jenis perawatan, kita letakkan di mana itu, di sini. Jenis perawatannya di sini adalah 1. Kita ambil ini, kita letakkan di bagian bawah.
Di sini 0, ini 0. Seperti ini. Jadi kalau kita jalankan nanti sahabat kita belum buat tombol apa di sini. Berikutnya di sini kita akan mengisi value-nya. Di sini jenis perawatannya, value-nya tuh jenis perawatan. Jenis astaga, saya salah penempatan guys. Sebenarnya bentar. Ini tuh di sini. Aduh, saya salah, sorry. Nah, dia tuh posisinya tuh sebenarnya di sini. Lalu ini tadi di sini, sorry. Oke, di sini lama sakit ya. Value-nya di sini variabelnya lama sakit. Ini juga lama. Ini nih kita isi dengan status perawatan, tanggal kontrol ini. Tanggal kontrol. Ini tipe datanya date. Ini date. Ini number. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini kita akan buat hidden ID rekam medis punya. Kita kirim parameternya itu input. Tipenya di sini adalah hidden, tipe hidden. Name-nya ID rekam medis. Value-nya itu kita pakai ID rekam medis dari sini. Ketika ini PHP echo ID rekam medis. Sini tertutup. Nah, di bagian bawahnya kita input. Tipenya adalah submit. Name-nya di sini tidak pakai name. Ini kelas BTN success. Tipe bukan tipe, value-nya simpan. Seperti ini. Kita kasih BR sedikit. Jadi hasilnya seperti ini tampilannya. Kita coba tes. Nah, dia di sini. MX Auto ya, kita tambah di sini. Oh, di mana itu? MX Auto.
Oke, coba kita tes sini. Sorry. Hihihi, maaf. Maksudnya di bagian sini. Aduh, sorry. Ini MX Auto. Oke. Nah, lalu sini kita bisa pilih itu lalu sini. Oke. Sekarang kita bikin update-nya ya. Jadi kita ambil data dari admin, control, update, kita ambil dari data obat dari sini. Kita taruh di update di dokter sini. Di dokter update pemeriksaan lanjutan. Oke, ini dia cuman kembali 2 kali. Ini juga. Lalu di sini kita isi dengan jenis perawatan, terus lama sakit. Lalu sini status perawatan. Lalu di sini tanggal kontrol. Dan di sini kita isi dengan ID rekam medis. Update rekam medis. Di sini jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, nama sakit, status perawatan, terus di tanggal kontrol. Oke, lalu dari sini sampai sini where ID rekam medis. Di sini pemeriksaan. Oke, kita jalankan sini. Kita isi contoh si Canon ini. Dia ini kan gigi lubang ya. Jadi contohnya dia rawat jalan, lama sakitnya itu 5 hari ya contoh. Ini kita kasih kosong dulu. Kita simpan. Sabar, ini ada error. Oh ya, ini key sama dengan, kita lupa key sama dengan ini. Kita ulang lagi isi di sini. Contoh dia rawat jalan, simpan. Nah, di sini saja langsung harus muncul itu ya. Oh ya, di sini kita pilih, di sini kita isi selected ya. Terus ke mana? Ini isi dengan selected. Oke. Kita save.
yang muncul kan rawat jalan. Tuh kita rubah ini jadi contohnya 7 hari, datanya pasti masuk ya. Dia nomor rekam medisnya 22. Nomor rekam medisnya 22 masuk ya. 0 kan rawat jalan, rumah sakit 7, berarti datanya masuk. Oke, jadi sekian untuk kita membuat monitoring pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan oleh dokter. Kita pertama sudah membuat monitoringnya, kita mendisplay rekam medisnya, lalu kita buat tombol sini, tombol periksa, dan ini kita buat tambah informasi dari si pasien, dan kita buat form di sini. Saya tambah BR sini karena saya lihat tombol isipannya terlalu mepet. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tadi kan di sini kan warna pink kan. Nah, tadi warna pinknya sudah hilang karena sudah melakukan pemeriksaan. Seperti itu. Kalau ini kan dia belum melakukan pemeriksaan, jadi masih kosong ya. Karena dia masih 0, maka dia masih warna merah. Oke, sekian dari video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.